Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sismiko Eka Putra, mahasiswa Teknik Informatika STEMIK Amik Riau. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir semester di mata kuliah Data Science tentang prediksi harga rumah dengan Python automation web scraping menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini ada sedikit pengertian tentang web scraping. Apa itu web scraping? Jadi dikutip dari laman Dewa Web. Nah, di sini dari penjelasan Dewa Web tentang web scraping. Jadi menurut mereka web scraping itu adalah proses ekstraksi data dari sebuah website. Nah, salah satu contohnya adalah mengcopy daftar kontak dari sebuah directory web. Memang bisa saja dilakukan secara manual dengan mengcopy paste data ke Excel, misalnya seperti itu. Nah, tetapi bagaimana kalau datanya itu banyak? Nah, untuk ini kita tuh membutuhkan automation yang bisa membantu proses web scraping lebih cepat dan mudah. Biasanya web scraping itu dilakukan dengan menggunakan web scraper, bot, web spider, atau web crawler. Web scraper sendiri adalah program yang masuk ke dalam website, download kontennya, mengekstrak data dari konten, menyimpan data ke dalam satu file atau database. Jadi dilansir dari Dewa Web, ya, itulah sedikit penjelasan mengenai apa itu web scraping. Nah, lanjut setelah pembahasan sedikit mengenai web scraping, kita lanjut di sini. Di depan kita ini sudah ada sebuah website penjualan properti di daerah Pekanbaru. Nah, di sini sudah tampil beberapa data penjualan rumah gitu ya, lengkap dengan atributnya. Ada judul, ada alamat, ada keterangan, ada harga, ada jumlah kamar tidur, ada luas bangunan, dan ada luas lahan. Nah, nanti data ini yang akan kita scrape atau kita ambil, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah file. Nah, data satu-satu ini yang nantinya akan di automation, yang akan diambil oleh program Python kita. Nah, bayangkan aja jika data itu diambil secara manual gitu satu-satu, itu kan nggak efisien banget gitu, pasti bakalan lama. Di satu halaman ini saja sudah berapa data yang nantinya akan diambil gitu kan, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat gak efisien. Bayangkan saja satu halaman, jika ini ada 39 halaman, itu bakalan lama banget, gak efisien banget. Maka dari itu kita butuh program atau automationnya, jadi lebih mempermudah. Nah, lanjut kita langsung saja ke codingan Pythonnya. Di sini saya sudah membuat automationnya di Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan selain Python di Jupyter Notebook. Salah satu contohnya itu ada R, menggunakan kernel dari R, ataupun juga menggunakan kernel dari Kotlin. Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan kernel bawaannya Jupyter Notebook, yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, di sini sudah ada beberapa baris script di tiap-tiap selnya. Jadi tiap-tiap script di dalam sel ini punya fungsinya masing-masing. Kita jalankan satu-satu fungsi dari scriptnya ini. Nah, di sini sudah terbuka ya. Telah terbuka Google Chrome-nya. Yang mana Google Chrome itu tidak seperti biasa terbuka. Di sini ada keterangan Chrome is being controlled by automated test software. Nah, ini jangan di close. Jadi nanti halaman di aplikasi Chrome ini dia akan otomatis menjalankan perintah dari script dari sini, dari script Python di sini. Jadi setiap halamannya itu nanti bakalan melakukan pergeseran secara otomatis sesuai dari perintah script ini. Nah, kita lanjutkan.
Kita eksekusi. Di sini kita buat list baru yang nantinya list ini akan menampung data dari alamat, sudah itu jumlah kamar, luas bangunan, dan juga luas lahan. Nah, ini sudah kita run. Oke, di sini script automationnya atau script crawling atau script untuk scrapingnya ya. Kita lanjutkan, kita run. Nah, proses. Nah, di sini websitenya akan otomatis menuju ke halaman berikutnya. Dari 2, 3, 4 dia akan otomatis berpindah dari halaman 1 ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada script di mana data yang sudah dimasukkan ke variabel tadi akan dimasukkan ke dalam file yang berformat CSV yang nantinya bakalan diolah menggunakan Pandas. Nah, di sini kita tidak diperbolehkan untuk mengutak-ngatik atau menggeser atau mengklik link atau apapun di halaman ini. Jika kita klik salah satu saja, kita turunkan ke bawah, dia bakalan stop. Jadi selama proses scraping dari data di halaman Chrome yang dijalankan oleh script tadi, kita tidak boleh menggeser ke bawah ataupun juga mengklik sebuah link. Biarkan saja seperti tadi, jangan diapa-apakan. Jika diklik atau digeser ke bawah halamannya, maka proses scrapingnya otomatis berhenti. Nah, setelah tadi kita melakukan scraping, ternyata setelah kita lakukan scrape, kita tidak boleh melakukan atau mengutak-ngatik website yang sedang berjalan untuk proses scrapingnya. Nah, kita ulangi lagi ya, dari awal. Nanti setelah proses scrapingnya berjalan, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selesai scraping sampai halaman terakhir pada website properties itu tadi. Langsung saja kita run. Kalau kita runnya dari sini, kita buka dulu, dan nanti ini kita biarkan saja berjalan secara otomatis. Biarkan dia seperti itu. Kita biarkan saja seperti ini sampai proses scrapingnya itu selesai di halaman 39. Kita jalankan scriptnya di bawah.
Nah, di sini hampir selesai, sudah halaman 34. Nanti setelah halaman ke 39 kita stop eksekusi selnya. 36, 37, 28, 39. Stop. Nah, setelah selesai proses dari scraping, maka data itu akan disimpan di sebuah file bernama properties.lamudi.csv. Kita cek filenya. Nah, di sini, dan ini adalah file hasil dari scraping di website Lamudi tadi. Kita lihat datanya seperti apa. Nah, jadi seperti ini datanya, data dari hasil scraping tadi. Nah, di sini ada, kita dulu, ada kolom alamat, ada kolom kamar, bangunan, lahan, sesuai dengan atribut yang kita scraping di website tadi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, dan satu data, 1.158 data. Tapi data yang sudah di scraping ini bakalan kita olah lagi, bakalan kita cleaning lagi sampai datanya bisa kita analisa, sampai datanya itu sudah benar-benar bersih dan bisa dibuat model dari data ini untuk memprediksi harga rumah. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu cleaning data. Cleaning datanya dapat dilakukan secara manual dengan membersihkan datanya melalui menggunakan aplikasi atau software yang sudah tersedia, software Splitset atau software apa saja yang dapat digunakan untuk membersihkan data, atau juga bisa menggunakan coding dengan bahasa pemrograman Python juga. Nah, nantinya akan digunakan dua metode, menggunakan software dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan gunakan bahasa pemrograman Python untuk memprediksi harga dan membandingkan akurasi dari setiap model, akurasi model dari regression linear dan juga logistik regresi. Di depan kita ini sudah ada beberapa script, sudah ada script dalam bahasa Python yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa library. Yang pertama ada Pandas, yang itu untuk data frame, NumPy, numerical Python, Seaborn, ini library untuk visualisasi, Matplotlib juga untuk visualisasi, pendukung dari Seaborn, import warning. Nah, di sini nantinya misalkan package-nya itu deprecated atau menimbulkan warning tapi tidak ada issue di versinya, kita dapat mendisable warningnya. Ini nanti untuk kurensi format nominal rupiah dalam bentuk rupiah. Nah, kita langsung saja eksekusi, kita jalankan, kita import library-nya ke dalam bahasa kerja. Nah, oke, sudah. Berikutnya kita load datanya. Nah, kita periksa datanya. Ini 1577 data dan 6 kolom. Nah, kita lihat sini ada kamar mandi, lantai, bangunan, lahan, dan juga harga. Nah, di sini datanya dengan tipenya masing-masing ya, ada integer,
integer dengan 4. Nah, berikutnya kita akan lihat 10 data teratas dari data yang sudah kita load. Nah, ini sampel 10 sampel teratas dari data kita. Nah, berikutnya kita cek apakah ada data yang kosong di dalam sheet. Jika ada data yang kosong, maka data tersebut dapat kita isi ataupun kita drop atau kita hapus. Berikutnya kita lihat, ini sudah explanatory data analysis. Kita analisis datanya. Oke, kita lakukan plotting. Nah, kita lihat di sini plot dengan jumlah tertinggi itu dari data perumahan yang dijual. Dari data rumah tersebut yang tertinggi itu 3 kamar, diikuti 2 kamar, 4, 5, dan 12. Ini selalu sini 12. Kemungkinan 12 ini itu bukan rumah, melainkan kos-kosan. Nah, lanjut saja, kita lihat, kita import library Plotly Express. Library Plotly ini sangat interaktif plottingnya. Kita dapat berinteraksi dengan plottingnya. Contohnya plotting ini kita sorot, langsung kita lihat. Nah, di sini sudah ada satuannya ya, dalam bentuk bilion atau miliar, dan di sini kamar, antara kamar dengan harga. Nah, dapat kita lihat di sini 12 kamar, harganya lumayan tinggi. Nah, di sini ada indikatornya, indikator suhunya semakin tinggi, suhunya semakin kuning, maka harganya semakin mahal. Sementara semakin rendah, suhunya itu semakin dingin, maka harganya semakin rendah. Berikutnya kita lihat lagi, kita lihat kamar mandi. Dari data kita ada macam-macam jumlah kamar mandinya. Yang tertinggi itu adalah 3 kamar mandi, 2 kamar mandi, 1 kamar mandi, dan seterusnya. Kita lihat distribusinya. Di sini dari luas bangunan, densitasnya dapat kita lihat sekitar 2000-an. Lanjut kita lihat antara bangunan dan harga. Nah, di sini dapat kita lihat luas bangunan dengan harga jual. Tidak semua rumah dengan bangunan yang luas itu harganya tinggi. Dapat kita saksikan datanya berkumpul di sekitar sini dengan luas bangunan sekitar 2000-an dengan harga yang bervariatif. Dapat kita single. Nah, berikutnya kita lihat deskripsi dari lahannya. Ini disebutkan. Berikutnya ini korelasinya. Berikutnya kita lakukan modeling. Sebelum kita lakukan modeling, kita import dulu sklearn atau sklearn ke dalam area kerja kita. Sklearn ini adalah library machine learning. Nah, dari itu sebelum kita membuat model, kita import terlebih dahulu. Lanjut kita periksa data yang akan kita gunakan. Kita periksa lagi tipe datanya, kita pastikan lagi. Oke, ada 570 data. Nah, kalau datanya sudah integer, jadi ini tidak perlu lagi. Script ini akan merubah tipe data kamar menjadi integer. Nah, ini sudah integer semua, maka bisa kita komen saja. Nah, terus di datanya kita lihat ada jumlah data, ada rata-rata, standar deviasinya, min, persentil data, dan maksimum datanya. Nah, berikutnya
Contohnya ini ada strip di mana variabel X itu yang kita gunakan itu ada kamar mandi, lantai, bangunan, dan lahan. Nah untuk Y nya kita gunakan aja harga. Ini saja. Nah kita import extrain, extend test speednya. Jadi data yang 1500 sekian itu nanti otomatis di split dari 1500 sekian, 1100 untuk training dan 400 nya untuk testing. Nah di sini sudah ada modulnya yang kita gunakan, train test speed dari scientific kit atau escalarnya, kita eksekusi saja. Nah mari kita lihat di sini untuk extendnya. Nah dari 1500 data yang tadi 1907, nah datanya di split menjadi 1100, di split untuk data training. Nah kita lihat untuk testingnya, testnya, nah 400 sekian, kalau dijumlah itu 1577. Nah itu hasil dari split ini tadi, untuk fungsi split ini tadi. Nah, lanjut kita pilih modelnya. Yang kita gunakan itu ada regresi linear. Nah maka itu kita import kerjanya, modelnya, kita fit data trainingnya ke dalam modelnya. Nah, kita eksekusi perhitungan koefisien dan interceptnya, feature dari data serta koefisiennya. Nah selanjutnya kita cara prediksi test regresinya. Kita data cara predik kolom namanya harga. Nah ini kita eksekusi dari test ini tadi, ini data test kita, maka hasil prediksi harganya dari model regresi linear ini. Oke, langsung saja kita eksekusi berikutnya. Ini ada fungsi regresi linear score. Ini adalah function untuk melihat skor akurasi dari model regresi linear dengan data test dengan data test yang 400 sekian tadi, maka didapatkan skor 0,07, sangat rendah sekali skornya. Nah setelah kita dapatkan akurasinya, kita coba prediksi harganya menggunakan algoritma regresi linear. Oke, sudah kita jalankan. Selanjutnya kita lihat dalam bentuk rupiahnya. Nah maka dari prediksi menggunakan regresi linear, rumah dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 lantai, dengan luas bangunan 1500 dan luasan 2.000 meter persegi, maka didapatkan harga 1.034.316.290 rupiah. Nah ini adalah hasil prediksi menggunakan regresi linear. Nah berikutnya untuk algoritma pembandingnya, kita gunakan logistic regression. Sebelumnya kita import dulu ke dalam area kerja. Nah kita lanjutkan, kita pilih regresi logistik, lalu kita fit data training kita, X-train dan Y-train ke dalam model regresi logistik, X-test kita dan Y-testnya. Maka dari prediksi tersebut, dari prediksi kamar 3, 2, 1, luas bangunan, lahan, maka didapatkan harga sekian. Nah lalu kita lihat skornya dari regresi logistik. Maka regresi logistik menampilkan skornya 0,073, regresi linear 0,073. Nah kurang lebih hampir sama
akurasi dari kedua model regresi tadi. Nah, di sini ada fungsi prediksi logistik. Jalankan fungsinya, jalankan regresi logistik. Di sini prediksi linear, regresi linear. Nah, selanjutnya dari fungsi yang kita eksekusi di atas tadi, kita coba jalankan untuk prediksi regresi logistik. Kita input jumlah kamar yang 3, jumlah kamar mandi itu 2, lantainya 2, input luas bangunan itu 700 meter persegi, luas lahan 400 meter persegi. Maka didapatkan hasil prediksi 1.488.000.000 dari spesifikasi yang di atas. Nah, ini menggunakan regresi logistik. Nah, kita coba untuk prediksi regresi linear dengan spesifikasi yang sama. Kita inputkan data yang tadi juga, 3 kamar, kamar mandi, 2 lantai, 3 terus persegi 400. Maka sangat jauh sekali perbandingannya antara 1 miliar dengan terlihat perbandingannya di sini antara 2 algoritma yang kita gunakan. Nah, dari akurasinya tadi kita lihat tidak terlalu berbeda jauh. Di sini akurasi dari regresi logistik, dan di sini sangat jauh ya. Regresi logistik ternyata regresi logistik itu lebih tinggi akurasinya dibandingkan dengan regresi linear. Nah, sebenarnya ada beberapa regresi yang bisa kita gunakan, tapi pada penjelasan kali ini kita hanya membandingkan 2 regresi ini saja. Nah, kesimpulannya untuk model regresi adalah model machine learning, supervised machine learning, di mana model itu perlu diawasi lebih lanjut. Karena supervised machine learning itu memprediksi sesuatu berdasarkan data historical. Nah, data historical itu data-data yang sudah ada sebelumnya, yang dianalisa, diolah sedemikian rupa dengan metode statistik, maka dihasilkan model prediksi. Nah, maka dari itu sebelum terjun menggunakan metode ini, ada baiknya kita paham terlebih dahulu, menambah pemahamannya dengan cara yang manual akan membantu kita dalam menjalankan model machine learning dari regresi. Karena regresi linear di Python itu cukup mudah, tinggal kita import library-nya dengan bahasa pemrograman yang cukup mudah juga dipahami. Tetapi jika kita memiliki pengetahuan statistik dengan cara manualnya, itu akan lebih bagus lagi, karena prediksi regresi ini termasuk ke dalam kategori machine learning, supervised machine learning yang berdasarkan data historical, di mana pengetahuan statistik itu sangat diperlukan sekali sebelum kita menggunakan machine learning model ini. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.